teman pendengar podcastnya Charlotte Mason Indonesia. Apa kabarnya hari ini? Sudahkah menghirup udara segar dari tanah yang basah? Mendengar gemersik daun atau merasakan harumnya bunga? Kebayang dong ya hari ini kita bakal ngomongin apa? Bener banget, kita akan ngobrol soal indahnya alam serta apa sih pentingnya mengakrabkan anak dengan alam. Belajar di alam kalau di Moto DCM ini sebutannya nature study ya, studi alam. Nanti kita akan ngobrol juga sebenarnya gimana sih nature study dalam Moto DCM bersama saya Lily Fresti. Juga saya Maria Sugio. Dan saya Ipri Madini. Siap-siap aja dengerin podcast kita sambil ngebayangin berbaring di atas rumput segar dan menatap cerahnya langit yang biru. Iya, aku kan kemarin nyimak tuh podcast sebelumnya tentang gimana pendidikan CM menjawab tantangan menyiapkan anak pada era revolusi industri 4.0. Nah, aku kok malah nggak khawatir sama sekali ya tentang kesiapan anak-anak. Aku tuh yakin soalnya kalau fondasi karakternya sudah kokoh, mau dikasih tantangan atau situasi gimana pun, anak bakal mampu kok menyesuaikan diri. Betul. Nah, yang aku cemaskan itu justru hari ini anak-anak makin berjarak dengan alam. Ini lebih mengkhawatirkan gitu ya, Li ya? Iya. Iya sih, ya bener banget. Apalagi kalau anak-anak yang di kota ya gitu, kerasa banget deh nggak deket sama alamnya gitu. Mereka jangankan deket sama alam, kayaknya tahu tanaman padi bentuknya kayak apa juga nggak tahu. Disuruh camping aja katanya yang aduh jijik banget gitu. Jadi yang ya udah nggak ada deket-deketnya lah dengan alam gitu. Hidupnya gawai terus gitu kayaknya. Asing banget kayaknya pokoknya dengan alam. Tapi yang seperti itu sebenarnya bukan cuma di kota loh. Kami atau kita yang di pinggiran di desa misalnya gitu, sebenarnya aku lihat tuh fenomenanya sama. Jadi anak-anak sekarang tuh kalau udah ngumpul gitu tuh bukannya ngobrol atau main bareng kayak kita dulu. Tapi ya itu, jadi ngumpul tapi sibuk sama HP-nya sendiri-sendiri. Ya meskipun kesannya bareng-bareng tuh ya mereka tuh nggak saling ngobrol satu sama lain. Gitu sih yang biasa aku lihat tuh. Itu di desa udah kayak gitu juga ya, Maria? Iya gitu. Iya sih, beberapa waktu yang lalu tuh waktu aku sempat tinggal sesaat sebulan gitu ya di Kendal gitu, di daerah terpencil gitu. Terus di sana juga anak-anaknya tuh udah yang ayo kita ke sawah yuk gitu. Anak-anakku kan ngajakin enggak panas gitu, udah ngomongnya kayak gitu. Terus yang maunya di depan handphone aja kayak gitu. Sayang banget ya, padahal kan anak-anak yang tinggal di lingkungan yang masih alami kayak gitu kan punya akses besar gitu untuk bersentuhan dengan alam. Tapi ya gimana kok hari ini udah ya benar kata Lili tadi, jadi mengkhawatirkan gitu. Walaupun sebenarnya ya kalau anak kota ya kalau mau sebenarnya masih bisa banget ya menjalin relasi dengan alam. Bisa banget lah, karena kan kalau kita ngomongi alam sebenarnya kan nggak usah jauh-jauh ya. Alam itu ya sesuatu yang ada di sekitar kita. Hanya kita itu kan memang nggak pernah dibiasakan untuk dekat. Jadinya ya kita nggak pernah menyadari. Contohnya nih ya, pas lagi jalan-jalan. Apa pernah sih ya kita untuk memperhatikan tanaman apa aja yang ditanam di sepanjang jalan, atau kalau misalnya punya kebun gitu, binatang-binatang kecil apa ya yang suka mampir di kebun kita, di pohon belakang rumah itu, kan biasanya juga nggak pernah tuh kita perhatikan secara sadar itu. Iya, udah nggak ada yang peduli ya. Nah, makanya Charlotte Mason sampai bilang gini, nah ini bedanya yang bermata sama yang tidak bermata. Kalau anak yang bermata itu ketika pulang dari jalan-jalan tuh biasanya bisa heboh karena dia kan melihat banyak hal, menemukan ini, melihat itu, jadi banyak hal menarik, ajaib yang bisa dia perhatikan, ingin dipahami. Sementara kalau yang nggak bermata ya itu setelah pulang ya dia kan nggak melihat apa-apa, ya tetap aja ya bosan gitulah, dia nggak menemukan apa-apa soalnya. Nah, jadi aku sendiri nih ini pengakuan ya, sebelum kenal CM ya rupanya aku ini termasuk kategori yang nggak bermata itu yang dibilang CM. Jadi pas baca tulisan CM tentang ini, rasanya kayak ketabok gitu loh. Kayak ini aku nih nggak bermata ya. Jadi sekarang kalau pas berada di luar rumah, aku mencoba untuk selalu sadar pasang mata gitu. Padahal kan
kalau kita ingat-ingat lagi nih ya anak-anak kita ya, sebenarnya sejak kecil kan mereka itu sudah berjiwa naturalis loh. Nggak perlu disuruh-suruh. Mereka kan kalau anak-anak ini emang hobinya kan suka eksplorasi ya kesana kemari. Biasanya justru kita orang tua ya secara nggak sadar berperan mematikan rasa ingin tahu dan cinta mereka terhadap alam. Kita kan sering ya kadang yang ini nggak sadar sih, tapi sering kita komen, aduh itu nggak usah dipegang-pegang kotor, ih jijik, masa ulat gitu dibawa pulang gitu kan. Nah akhirnya tanpa sadar kan kesan yang anak dapat tentang alam itu kalau nggak kotor ya menjijikkan gitu. Jangan kan bawa pulang ulat ya, kadang-kadang orang tua tuh ngelihat anaknya itu tadi ke sawah, apa ke kebun gitu aja, nanti banyak nyamuk gitu kan, udah kayak gitu duluan ya. Dan didikan itu tuh terbawa ya sampai anak-anak jadi dewasa kelak gitu. Beda banget ya berarti ya antusiasmenya antara si bermata dan tidak bermata ini ya. Kalau ke alam, seperti kata pepatah ya, tak kenal maka tak sayang. Kalau sekarang kita dan anak-anak sampai berjarak dengan alam tuh ya memang karena kita nggak pernah dibiasakan ya dekat dan berelasi dengan alam. Seperti yang tadi diceritakan oleh Maria. Coba deh diingat zaman kita sekolah dulu. Gimana sih kita belajar tentang ilmu alam? Kebanyakan tuh kan lewat teori dari buku teks gitu. Jarang banget kita diajak untuk terjun langsung mengamati di lapangan. Jadi gimana kita bisa sayang atau dekat? Bersentuhan aja nggak pernah gitu. Coba deh bayangkan gimana anak bisa mengenal alam kalau dia sendiri nggak pernah menyadari keberadaannya. Contohnya anak-anak desa tadi yang di Kendal itu ya, alam di sekitarnya tuh ada, tapi mereka tuh nggak sadar gitu dengan alam yang ada di sana gitu. Padahal kan dekat dengan alam ini penting banget ya untuk menumbuhkan karakter luhur dan welas asih dalam diri kita, termasuk cara pandang kita terhadap alam, seperti supaya kita tumbuh jadi pribadi yang cinta dan peduli sama alam, semangat merawat alam dan hidup selaras dengan alam, serta kita jadi mampu bersyukur lah ya sama Tuhan pencipta alam. Kita itu jadi nggak cuma sibuk memikirkan kehidupan ini berdasarkan kepentingan pribadi aja ya, individualis ya. Iya, ada hubungan dengan Tuhan dan hubungan dengan alam yang kita perlu perhatikan juga. Nah, kerasa nggak kalau ketika berhadapan dengan alam itu, akal budi dan jiwa kita itu kan nggak bisa enggak itu akan tergugah ya untuk mengagumi alam dan Tuhan penciptanya. Iya, betul. Sebelum kenal CM aja, sebetulnya kita itu udah bisa merasakan kok. Kalau alam itu kan sumber penghiburan, penyegaran, penyembuhan, keindahan. Kalau ke alam tuh ya wah gitu loh rasanya ya benak kita itu. Kayak disegarkan gitu ya. Iya gitu, kita nggak bisa bohong kan gitu. Tapi ternyata CM ini lebih luhur lagi loh memandang alam itu sebagai sumber gagasan-gagasan hidup dan kebenaran yang bersumber langsung dari ilahi. Jadi ketika berdekatan dengan alam itu sebetulnya merupakan upaya kita ya untuk menjalin hubungan yang akrab dengan kehidupan alam dan kebenaran ilahi yang ada di dalamnya. Dan pastinya dengan Dia yang Maha menciptakan alam ini gitu. Menyadari hal ini kita jadi makin paham ya mengapa ketika berada di alam itu akal budi dan jiwa kita itu jadi begitu tergugah, takjub, terhibur, gitu, terobati, terhenyak, termenung, tertunduk syukur, tercerahkan, tertarik mencari tahu, terheran-heran, terpesona, dan mengalami hal-hal yang bersifat spiritual lainnya gitu. Benak kita itu loh membutuhkannya dan rindu banget dengan perasaan-perasaan seperti itu gitu. Benarnya ya. Iya gitu. Jadi kerasa banget ya kita itu sebenarnya nggak bisa hidup tanpa alam. Pastinya lah ya. Iya. Kadang aku bahkan ngerasa loh kalau di alam itu pikiran dan jiwa kita itu rasanya aman dan damai gitu, kayak dimomong langsung ya sama Tuhan gitu. Iya. Jadi kepikir kan kalau misalnya tubuh kita itu mungkin nggak menyadari hal tersebut ya, bahkan sering menolak atau mungkin malas ke alam gitu. Banyak alasan lah ya. Namun panggilan kecil dalam jiwa kita itu sebetulnya nggak bisa menyangkal gitu loh pentingnya asupan spiritualitas ini. Nah, lewat nature study ya, studi alam ini, benak kita itu yang sebetulnya haus akan ide-ide hidup dan kebenaran ilahi ini jadi bisa terhubung dengan alam dan Tuhan gitu. Jadi sebenarnya kayak nature study ini mendekatkan kita dengan Tuhan ya. Dan dalam ya maknanya ya.
Dan sebenarnya dengan mengenal alam ini seharusnya bermula dari kekaguman ya, bukan bermula dari buku teks. Tadi benar banget. Artinya semakin sering kita bersentuhan dengan alam, terus kita semakin melihat hal-hal kecil yang binatang yang paling kecil sekalipun itu kayaknya strukturnya rapi banget, itu kan bikin luar biasa ya. Atau daun-daun itu yang demikian kecil juga ternyata tulang daunnya juga sangat cantik gitu kan, serat-seratnya atau apa. Nah hal-hal yang kecil kayak gitu kan bikin kita makin kagum ya sama penciptanya ya. Jadi kayak kita ngelihat sendiri gimana sih tangan Tuhan bekerja di alam gitu. Jadi ya memang ini banget ya, kalau kita kenal alam ya kenal Tuhan gitu. Untuk bisa mengenal Tuhan ya caranya salah satunya ya lewat alam. Karena dari alam itu ya kita berkenalan langsung dengan karya-karyanya gitu ya. Benar banget. Kalau di CM ada dia sempat bilang tuh di buku yang keempat ya, Ourself. Dia bilang nature study ini atau studi alam ini sebenarnya menyiapkan hati anak untuk menyembah Tuhan gitu. Jadi mulai dari bunga di rekahan tembok hingga cakrawala mempesona tinggi di sana gitu. Semua penghuni alam menyiarkan tanpa henti, besar dan ajaiblah segala karyamu ya Tuhan semesta alam gitu. Langsung merinding. Iya, indah banget ya. Menyentuh banget ya refleksi CM ini. Kita jadi bisa merasakan betapa luasnya gitu alam dan kasih sayang Tuhan yang telah memastikan alam ini terjaga kehidupannya ya. Kalau kita hadapkan jiwa pada alam gitu, memang rasa takjub ya yang diam-diam tumbuh dari relung hati kita gitu. Mulai yang besar sampai kecil-kecil gitu ya. Iya, kalau kan ini dari yang ada di kaki sampai yang ada di atas kepala kita gitu loh. Nah, bermula dari rasa kagum pada suatu objek atau kejadian yang ada di alam ini kan, kita jadi tertarik untuk memperhatikan lebih dekat gitu. Pingin mengamati lebih detail dan teliti dan mencari tahu lebih dalam. Dan seringnya itu nggak sekali kunjungan ya. Gitu. Jadi pengen tahunya itu tuh nggak terjawab gitu dengan sekali kunjungan gitu, atau perasaannya itu rindu lagi gitu, jadi pingin lagi ke alam lagi dan lagi gitu. Iya, jadi kita semakin terhubung ya dengan alam ya gitu. Nah, misalnya ya, benak kita itu kan jadi tergugah ya untuk bertanya-tanya dan mencari tahu, ini tanaman apa ya gitu, hewan apa sih ini gitu, kok begini, kok begitu. Walau seringnya itu kita sebetulnya nggak tahu ya itu apa gitu, dan nggak langsung ngerti itu kenapa gitu. Ya nggak apa-apa gitu. Itu kan cuma apa ya, seperti perasaan terpantik dalam benak kita aja gitu. Anak-anak apalagi ya, pertanyaannya lebih ajaib-ajaib lagi gitu. Mungkin mereka kan apa ya, rasa ingin tahunya lebih besar gitu daripada kita ya. Gitu. Kenapa gitu? Kenapa ya? Kepik ini ada totolnya, ada nggak sih yang nggak ada totolnya gitu? Kenapa semut ini sibuk banget sih, gerak kesana kemari, kok kayak nggak mau berhenti? Kenapa kupu-kupu itu lagi anteng banget? Kan dia biasanya seringnya tuh lihat kupu-kupu yang terbang mencelok sana, mencelok sini gitu kan? Nanya merekanya. Nah, kenapa daun putri malu kalau disentuh itu menguncup? Banyak banget yang mereka pertanyakan ya. Gitu. Jadi benak mereka tuh terpantik gitu. Kita kan jadi penasaran kan untuk mengamati dan meneliti, untuk mendapat jawaban ya sebetulnya tentang bagaimana sih alam itu bekerja gitu dan terus hidup gitu. Semakin sering ke alam itu kan juga daya perhatian kita itu kan semakin terlatih sebetulnya ya. Betul. Ya, kebiasaan memperhatikan dan mengamati alam sekitar ini kan semakin membuat kita menjadi si bermata ya ketika di alam, kayak yang tadi dibilang sama Maria ya. Kalau menjadi si bermata itu kan kita jadi lebih peka ya sama alam ya. Kalau kita nggak biasakan, alam ini akan luput ya dari perhatian kita. Kita lempeng aja pokoknya, kalau lama-lama ya jadi apatis sama alam gitu. Iya. Jadi kalau jalan tuh cuman kayak mikirin diri sendiri doang gitu, pikirannya gitu. Seolah-olah di dunia ini tuh ya cuma ada dirinya sendiri, diri kita sendiri ya. Dan bagaimana aku mewujudkan keinginanku gitu doang ya. Ini lagi loh yang ku amati kalau pas sedang jalan-jalan sama anak-anak beraktivitas dalam terbuka tuh, aku ngeliat tuh anak-anak tuh antusias loh. Jadi kalau kami udah nature walk itu
aku memperhatikan mereka tuh semangat banget. Kayak apa ya, kayak macam ada suntikan energi gitu. Jadi kalau udah main itu nggak ada bosannya, nggak ada lelahnya. Aku kira ini ya salah satu sebabnya Charlotte Mason tuh menganjurkan supaya anak-anak itu sering diajak beraktivitas di alam terbuka. Soalnya kan alam itu sendiri itu sudah menyediakan hiburan ya, pelajaran yang luar biasa berlimpahnya. Makanya kalau anak itu sudah terbiasa berada di alam, emosinya itu kan juga akan tersalur ya, rasa ingin tahunya seperti yang tadi dibilang Lili itu, ini kenapa, ini seperti ini kok begini, ini kok begitu, itu akan tersalur ketika di alam. Otomatis ketika energinya tersalur, rasa ingin tahunya tersalur, begitu mereka misalnya sampai di rumah tuh karakternya jadi lebih positif, lebih stabil gitu. Lalu ini lagi kalau beraktivitas di alam itu kan biasanya anak tuh juga banyak gerak, lalu secara otomatis kan juga terpapar banyak sinar matahari, lalu dia juga hirup udara segar. Ini sebenarnya baik loh untuk kesehatan anak-anak. Dan kalau udah kesehatan fisiknya baik, maka kesehatan mentalnya pun bisa jadi lebih baik juga ya. Betul. Iya, ke alam itu kan kalau kata CM itu pribadi anak tuh ibarat dapat suguhan menu paket lengkap gitu ya. Jadi nggak hanya tubuh anak yang jadi sehat, indera mereka terlatih, benak mereka pun dapat asupan living ideas ya, ide-ide hidup gitu. Kita nggak usah khawatir bosan gitu, seperti kalau ke alam tuh ngapain gitu, nggak usah khawatir gitu sebetulnya gitu. Di alam itu anak-anak terus terpantik untuk merelasikan berbagai ide dan pengetahuan yang sudah dia peroleh dari bacaan living books-nya dan pengalaman hidupnya sehari-hari gitu. Pengetahuan ini tuh seolah-olah come alive gitu ya, hidup gitu ketika di alam. Nah, pelajaran geografi yang hidup itu ya di alam ya, kita lihat sungai, lihat kontur-kontur di alam gitu, lihat direction bukit, ya. Iya betul, arah gitu. Nah itu hidup, terasa hidup tuh kalau di alam gitu. Nah, belajar matematika juga gitu, menjadi hidup ketika di alam gitu. Iya, kalau misalnya lihat kelopak bunga itu ya, bunga dengan kelopaknya itu beda-beda gitu ya. Jumlahnya beda-beda ya ternyata gitu. Iya. Terus ini misalnya daun itu ya ada yang bentuknya seperti ini kok simetris ya gitu. Kayak gitu. Jadi ke alam juga kan dia bisa banget loh jadi ingat lukisan yang pernah dia pelajari gitu ketika sesi studi lukisan gitu ya, atau ingat puisi gitu ya yang misalnya pernah dibaca gitu. Pulang-pulang juga dia bisa keidean melukis alam yang pernah dikunjungi. Belajar agama apalagi gitu ya. Rasa-rasanya jadi lebih mudah ya kita merasakan penyertaan Tuhan dalam kehidupan ini dan paham maknanya kalau alam ini adalah nikmat yang tak terkira dari Tuhan gitu. Jadi banyak banget emang ya manfaat belajar di alam, mendekatkan diri ke alam, anak-anak mengakrabkan dengan alam gitu ya. Kelihatannya sih sederhana banget ya, cuma ngajakin anak, ayo kita main di sini, ayo kita memperhatikan gitu, tapi dampaknya ya gede banget buat perkembangan karakter mereka ya. Jadi makanya kalau manusia itu terasing dari alam ya, yang rugi ya manusia itu sendiri ya. Kan biar gimana kita tinggal di alam juga, kita merupakan bagian dari alam itu sendiri gitu. Jadi kalau kita asing dari alam ya sebenarnya kita jadi kayak nggak kenal sama diri kita sendiri juga gitu ya. Jadi ya ketika kita nggak kenal dia sama diri sendiri, yang kita pikirkan hanya kebutuhan perut sendiri lah istilahnya kayak gitu kan, akhirnya ya apapun dihalalkan gitu. Jadi kita jarah alam habis-habisan ya nggak apa-apa, untuk yang penting kita bisa makan, yang penting kita bisa kaya gitu kan ya. Jadi nggak peduli gitu kayaknya ya. Kayak objek perahan ya. Kalau ke alam ini jangan berharap tujuan kita itu tercapai dengan cepat gitu loh. Kita jangan berekspektasi instan gitu. Jadi karakter-karakter yang kita harapkan muncul pada anak itu ya nggak langsung muncul sebetulnya gitu. Secara nggak sadar kan kita memandang objek alam ini sebagai objek kepentingan pribadi manusia ya, untuk kehebatan dan kesenangan manusia tadi katanya. Dan ujung-ujungnya jadi egois juga gitu. Nah, kita hanya memandang alam ini sebatas objek untuk melatih keterampilan tangan dan mata gitu. Lalu nggak heran ya tumbuh anak-anak yang terampil dan cakap ya. Tapi
kering spiritnya dalam memaknai alam sebagai subjek yang harus dirawat untuk keselarasan hidup kita dengan alam dan yang harus disyukuri keberadaannya gitu. Dan itu tuh kerja panjang ya sebetulnya gitu. Nah, kalau gini pergi ke alam itu bukan hal remeh lagi ya, atau pilihan yang hanya dilakukan kalau senggang aja atau sekedar dipandang untuk kebaikan mata tangan, tapi ada tujuan yang lebih luhur dari komitmen kita untuk mendekatkan anak dengan alam. Kita ibaratnya menjadi teman seperjalanan spiritualitas anak-anak ya dalam menjalin hubungan yang akrab dengan alam dan Tuhan. Li, tadi kan kita sempat nyinggung ya soal pelajaran sains yang kita dapat dulu tuh ternyata nggak mampu mendekatkan kita sama alam. Karena kan kalau kita ingin dekat sama alam ya sebenarnya harus tumbuh dari rasa takjub dan minat sama alam itu sendiri ya. Dan ini kan hanya bisa terjadi kalau emang kita sering mendekatkan anak dengan alam. Nah, jadi nih kalau misalnya di nature study ala CM nih kan dirimu paling expert nih soal nature study di CM nih. Apa sih yang harus kita perbuat sama anak-anak ketika kita ada di alam? Nah, iya, pertama-tama tuh kan kalau ke alam ya, studi alam gitu ya, prinsipnya pertama itu kita harus kontak langsung sama alam gitu kan ya. Nah, kontak langsung ini nggak didapat kalau studi alamnya itu hanya dilakukan dengan cuma menekuni buku-buku teks sains dari belakang meja, apalagi cuma dari dalam ruangan ya. Jadi syarat nomor 1 itu kontak langsung dengan alam gitu. Ada interaksi ya, kalau kontak langsung dengan alam itu berarti ada interaksi dan relasi yang terbangun secara langsung dengan alam. Benak mereka itu berhadapan langsung dengan kehidupan alam ya yang kaya, fakta-fakta yang mengagumkan di alam itu kan hidup ya gitu. Dan membawa kita kepada suatu ide yang lebih besar gitu. Nah, benak anak ini kan akan meramu dan aktif merelasikan berbagai ide-ide dan temuan yang mereka kagumi dan amati di alam sebagai suatu ide tentang kehidupan alam secara utuh gitu. Dan itu yang kita upayakan ya dari hari ke hari atau dari tiap studi alam yang kita lakukan dari waktu ke waktu gitu. Misalnya ya, ketika melihat daun itu ternyata beraneka bentuk gitu, ada yang bentuknya oval, bentuk love gitu ya, bentuk cinta gitu. Ada yang memanjang, ada yang lebar, ada yang menjari gitu kan. Mereka itu secara nggak perlu kita ceramahi itu mereka sadar gitu betapa kaya gitu alam ini ya. Nah, dari situ kan mereka juga menyadari ya, kok Tuhan ini mengagumkan banget ya bisa menciptakan ragam-ragam bentuk daun seperti itu gitu. Benak mereka juga aktif ya merenungkan apa-apa yang mereka temukan di alam gitu. Nah, kedekatan personal ini kan ya yang kita dapat kalau kontak langsung dengan alam gitu. Ingat kan kalau amarannya CM itu ya, never be within doors when you can rightly be without. Kalau katanya itu, kalau kita nggak ada alasan yang membenarkan kita untuk berdiam di rumah, ya keluar dong, ke alam dong, kontak langsung dengan alam gitu kan. Iya, mulanya sih ya dari membiasakan diri dengan kehidupan luar ruang ya, outdoor life gitu. Yang sederhana aja ya, seperti jalan pagi atau jalan sore di sekitar rumah, ngajak anak-anak main di luar rumah, sesekali ke taman atau sesekali camping, main di kebun atau di sawah gitu. Jadi supaya nggak terbiasa mendekam dalam rumah deh pokoknya gitu. Iya. Jadi kalau sering gitu kan kita lama-lama terbiasa ya dengan kehidupan luar ruang kan. Nah, pelan-pelan kita biasakan juga nature walk ya, jalan-jalan di alam bareng gitu. Terutama kalau anak-anak masih kecil gitu. Itu manfaatnya banyak banget gitu. CM juga bilang ya kalau anak-anak kecil itu kan harus banyak-banyak berada di alam ya gitu. Nah, sambil nature walk, sambil jalan santai di alam, kita memperhatikan alam sekitar. Kita kan bisa juga ini ya sambil jalan-jalan dengan santai, dengan tenang gitu kan kita jadi leluasa berhenti kapan aja ya rasanya kalau ada sesuatu yang menarik perhatian kita untuk diamati gitu. Ketika berhenti itu kan kita bisa ngajak anak-anak untuk mengagumi, untuk memperhatikan lebih teliti gitu, untuk memeriksa sesuatu gitu. Nah, pengamatan-pengamatan spontan gini loh yang bisa jadi bahan untuk studi alam kita sendiri, terutama kalau anak-anak masih kecil ya, mereka kan belum ada kewajiban untuk nature study ya, untuk studi alam gitu. Nah, kalau bareng anak-anak yang sudah besar, kita juga bisa mengajak mereka studi alam bareng gitu. Ketika studi alam kan
Kalau anak-anak yang sudah besar itu gambarannya kita mengajak mereka mengamati, lalu menggambarkan sketsa tentang apa yang mereka amati secara detail gitu ya, dan mencatat pengamatannya itu di buku jurnal ya, buku jurnal alam ya. Kegiatan menjurnal itu sebetulnya kan melatih anak juga ya untuk mengerahkan segenap fokus dan perhatiannya pada alam ya gitu. Dan ketika mengamati itu kan sebetulnya terbangun ya relasi pribadi antara apa-apa yang dia perhatikan gitu, antara benaknya dengan alam gitu. Walaupun bukan berarti gitu juga jalan-jalan hanya dengan tujuan supaya masukin entry ke Nature Journal gitu ya. Nggak harus juga. Makanya spontanitas dulu aja gitu. Iya gitu. Tapi bagus juga sih ya sebenarnya kalau misalnya nggak cuma anak yang bikin jurnal ya, orang tua ketika bareng sama anak dia juga bikin jurnal itu kan karena ya membuat anak ngeliat orang tuaku ini ternyata juga berbagi antusiasme yang sama dengan aku kan gitu. Bener. Gitu. Education is an atmosphere ya. Iya. Apalagi kalau di dekat rumah kita itu ada ruang yang masih alami ya, kita bisa nature walk sambil mengamati di sana. Barangkali ketemu bunga-bunga liar gitu kan, banyak tuh, pasti banyak apa yang bisa kita amati gitu yang mengagumkan. Kalau beruntung gitu ya kita bisa nemu buah ciplukan gitu yang berwarna keemasan ya yang bisa dimakan ketika nature walk. Aku jadi keinget nih sama Raya ya, dia itu ketika ketemu ciplukan yang berwarna keemasan gitu indah gitu, dia itu bilang, wah ini hadiah dari Tuhan loh, hadiahnya itu gratis loh dari Tuhan buat aku gitu. Iya, dan aku tuh terkesan banget ya, kok anak kecil ternyata bisa ya merasakan apa ya, bisa sampai pengalaman spiritual kayak begitu gitu. Dan jadi semakin yakin kalau studi alam ini memang seperti olah spiritualitas ya gitu. Dan ini beda banget ya jadinya dengan hanya sekedar belajar IPA di sekolah atau dengan teks gitu ya, karena kan ini jadi mempelajari alam secara keseluruhan gitu, jadi lebih hidup gitu ya. Benar, lebih hidup, benar. Nah, mungkin konteksnya itu mirip-mirip ya, sama-sama mempelajari alam gitu. Tapi tujuan dan pendekatannya itu kan beda banget gitu. Beda banget. Studi alam itu kan yang dalam pendidikan CM itu kan lebih luas ya maknanya. Apalagi kalau pelajaran IPA itu kan biasanya pakai buku-buku teks sains yang maaf ya udahlah isinya itu garing, kebanyakan seputar fakta-fakta alam aja. Terus kita diminta menghafalkan gitu ya. Metamorfosis, kupu-kupu, telur, ulat, kepompong, kupu-kupu gitu. Tapi nggak pernah lihat kupu ya, Lia. Iya, nggak ngerti kalau misalnya kupu-kupu itu tuh supaya menjadi dari telur sampai kupu-kupu itu butuh berapa lama gitu. Usahanya apa aja gitu. Kok bisa sampai begitu gitu. Di sana juga kan ada penyertaan Tuhan gitu. Nggak ada kan ya kalau cuma menghafal begitu gitu. Yang ada ya cuma ya udah itu fakta-fakta kering, fakta-fakta mati gitu. Nah, apalagi kalau misalnya ya itu tadi karena memang belajarnya itu kalau IPA seperti itu kan banyaknya berdiam di dalam ruangan gitu. Nah, kalau studi alam itu kan tadi udah singgung ya sebetulnya. Nomor 1 itu kan harus kontak langsung dengan alam. Nah, supaya anak ini juga kan kalau dia menyadari keberadaan alam itu kan dia juga bisa paham gitu cara kerjanya alam, dan di sana juga ada penyertaan Tuhan ya supaya alam itu kerja gitu. Nah, jadi kalau studi alam itu ya bukunya alam itu sendiri ya sebetulnya gitu. Apa ya, mencakup seluruh ilmu alam secara utuh ya gitu. Jadi nggak cuma disekat-sekat sebatas belajar biologi atau belajar botani atau belajar entomologi gitu. Tapi semuanya deh yang terkait dengan alam, karena kan harapannya itu kan anak punya pemahaman yang utuh dan menyeluruh kan ya tentang alam gitu. Sebenarnya kalau di CM itu Charlotte Mason sendiri kan juga berpesan ya, dia nulis itu di bukunya supaya kita nih guru atau orang tua tuh nggak usah lah pusing dengan istilah-istilah ilmiah gitu kan. Karena kalau kita yang pertama-tama bingung menekankan diri dengan itu hal seperti itu, kita malah nggak jadi langsung turun ke alamnya gitu. Sementara kan
studi alam itu sebenarnya bukan ajang untuk mencekokkan informasi tentang alam kepada anak. Jadi kalau CM bilang ya nggak apa-apa lah anak itu nggak paham istilah invertebrata atau vertebrata selama dia itu bisa menemukan sendiri, oh ini ada hewan yang bertulang punggung, oh ini ada yang enggak. Ketika dia membandingkan, misalnya dia menemukan kerang dengan peliharaannya kucing kayak anjing gitu. Nah, justru di sini menurutku pentingnya peran orang tua ya. Jadi orang tua tuh harus paham posisinya saat mendampingi anak-anak berkegiatan di alam. Soalnya kita tuh kan seringkali nggak sabaran. Kita tuh pengennya menyuapkan segala informasi pada anak. Nah, padahal itu justru akan mematikan inisiatif dan rasa ingin tahu mereka. Ya emang bisa banget ya anak-anak nemuin kayak gitu ya, tanpa harus dijalin gitu. Iya. Cuman ya orang tua memang kadang-kadang kepengen menceramahi ya, kepengen ngasih tahu, buru-buru jejalin gitu. Oh ini namanya akar tunggang, ini akar sabutan gitu. Padahal sebenarnya justru dengan udah tahu gitu, oh itu udah tahu itu pohon ini pohon apa gitu, ini akar begini, akar apa gitu. Dengan merasa sudah tahu itu malah nanti relasinya bisa nggak muncul ya kalau udah buru-buru tahu nama-nama gitu. Nah, jadi gimana mau ada jalinan spiritual, ada hubungan personal kalau misalnya akhirnya kebutuhan jalan-jalan di alamnya hanya sekedar tahu informasi-informasi seperti itu ya. Kita jadi resek banget ya kalau kayak gitu ya. Jadi penghalang antara anak dan alam ya. Ketika anak menjalin relasi dan mendapatkan pengalaman spiritual, kita malah memperlakukan mereka itu, mendampingi mereka itu dengan cara-cara yang kontraproduktif tadi gitu. Padahal kan selama di alam itu sebetulnya CM menyarankan tetap kita itu pakai prinsip masterly in activity ya, masterly in activity. Jadi pendamping yang bijak tapi pasif. Nah, maksudnya itu kita tetap mengawasi anak-anak, tapi kita itu nggak banyak gitu ikut campur, nggak banyak ceramah atau menjejal-jejalkan pengetahuan yang sebanyak mungkin yang sebetulnya anak pada saat itu nggak tertarik gitu, nggak butuh gitu, nggak terhubung gitu. Sebab yang sebetulnya dalam studi alam ini kan yang paling penting itu bukan seberapa banyak anak tahu ya sebetulnya, tapi seberapa perhatian sih anak terhadap alam, seberapa detail dan teliti dia mengamati kehidupan alam, seberapa peka terhadap alam, seberapa dalam anak berelasi dengan alam ya, dan seberapa terhubung dia ya dengan kebesaran Tuhan gitu. Nah, kalau mau sih gitu, kita nature study sendiri aja gitu, studi alam sendiri supaya anak juga kan menghirup atmosfer dari kegiatan kita ya gitu. Anak tahap awal ya kalau iya, belum memulai gitu ya. Iya gitu, daripada resek tadi loh maksudnya. Iya, anak juga kan jadi ada sosok inspiratif ya yang bisa ditiru dalam melakukan studi alam ini gitu. Kita juga bisa mengajak anak untuk mengagumi atau menunjukkan sesuatu yang bikin takjub di alam gitu. Dek, sini deh, lihat ini gitu. Ada sesuatu yang mengagumkan gitu ya. Boleh banget kok kita panggil, kita tunjukkan gitu ke anak gitu kan. Itu ibaratnya kita kan berbagi antusiasme ya ke alam gitu bareng anak-anak. Kalau ke alam juga kan, studi alam ini juga kan kita jadikan sebagai inilah ya, medium melatihkan kebiasaan-kebiasaan baik ya dan sikap-sikap luhur pada anak gitu. Nah, gimana sih kalau ke alam itu sebaiknya kita itu sikapnya gimana gitu? Apa sih prinsipnya gitu? Misalnya kalau ke alam tuh bawa bekal gitu ya paling gampang gitu, jangan buang sampah sembarangan lah gitu kan ya. Terus anak-anak juga kan kalau ke alam itu kan memang jiwa mereka itu kan tertarik ya sama ini sama itu gitu. Kita juga bilang ke mereka kita itu nggak boleh sembarangan memetik gitu, mencabut atau mempermainkan makhluk hidup gitu. Nah itu hal-hal yang prinsip ya gitu. Kita latih anak untuk menghargai dan menghormati kehidupan alam gitu, dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang kita yakini ya gitu. Nah selain itu kita juga boleh kok misalnya mengarahkan anak untuk memperhatikan lebih dekat, mengamati lebih detail, meneliti lebih jeli gitu.
mencari tahu lebih dalam kalau memang kita nggak tahu gitu. Nah itu kan sebetulnya cara kita untuk menumbuh suburkan jiwa peneliti yang ada di dalam dirinya juga ya sebetulnya gitu. Kalau ilmuwan-ilmuwan zaman dulu itu kan sebetulnya juga banyak nggak taunya palingnya awal mulanya gitu. Nah dengan ketidaktahuan itu kan kita juga semakin rendah hati gitu, semakin ingin menggali gitu. Sebab ternyata kan semakin kita gali, semakin kita cari tahu itu ternyata semakin banyak banget misteri alam dan rahasia Tuhan tuh yang nggak kita ketahui gitu loh. Biasanya nah, orang yang itu ya, yang sombong-sombong gitu juga tuh jarang main ke alam tuh. Gitu. Iya benar. Benar loh, itu fakta loh kayaknya tuh yang gitu. Iya, kita secara nggak sadar loh, kita itu jadi rendah hati gitu, merasa, aduh kita tuh sebetulnya nggak tahu banyak gitu loh, nggak tahu semuanya gitu loh, gitu. Dan nggak apa-apa juga kita itu nggak tahu gitu. Nah dengan begini kan kita juga jadi sadar ya keterbatasan diri dan nalar kita ya gitu. Sampai sejauh mana sih kita mampunya gitu menalar gitu kan, menjawab sesuatu gitu kan. Bayangkan kalau kita misalnya banyak-banyak ceramah gitu ya, kita bisa bikin anak dan kita itu tumbuh jadi pribadi yang sok tahu gitu malahan. Dan ini malah jadi memupuk ego kita lagi ya, kembali lagi jadi orang yang egois, yang cuma mikirin diri sendiri, yang merasa hebat sendiri gitu, merasa pintar sendiri gitu. Intinya ya selama dalam batas-batas aman dan gak bahaya, kita bebaskan deh anak-anak menjalin relasi dan mendapatkan pengalaman spiritual ketika di alam sebanyak yang mereka butuhkan gitu sih. Makanya baik banget ya sebenarnya kalau tradisi studi alam ini bisa dihidupi bareng-bareng ya bersama dalam satu keluarga. Kan tadi kan dibilang pendidikan itu atmosfer, jadi anak-anak itu menyerap berbagai nilai-nilai yang kita yakini ya. Selain itu karena kedekatan alam dengan alam itu sendiri terbentuk karena kebiasaan, maka sebetulnya idealnya studi alam juga perlu dilakukan secara konsisten dan kontinu. Ini kan benar seperti banget. Dalam prinsip happy training ya, kita tuh sadar bahwa kita ini sedang membangun suatu kebiasaan hidup yang berguna untuk jangka panjang. Benar banget Mar, komitmen ini penting ya jadinya ya. Gimana supaya akhirnya studi alam ini kan menjadi kebiasaan yang terus kita hidupi sepanjang hayat gitu. Jadi bukan hanya untuk sekedar studi alam, checklist, kurikulum hari ini terpenuhi gitu kan ya. Jadi bukan sekedar itu ya tujuannya. Ini kebiasaan-kebiasaan yang perlu kita bangun tuh ya supaya melekat, supaya menjadi bagian dari hidup kita gitu sepanjang hayat gitu. Nah, dengan begini kan hubungan dan kecintaan anak dengan alam dan juga Tuhan itu kan terus terpelihara ya. Mereka juga tumbuh jadi pribadi ya yang ingin selaras dan harmonis dengan alam gitu, yang sifat-sifat mulia, yang nggak egois sama alam, yang ingat sama amaran Tuhan ya, biar nggak zolim sama alam gitu. Nah sebetulnya ya kita juga dan anak-anak ya kalau udah cinta sama alam itu pastinya peka dan peduli ya sama alam ya. Mereka itu mudah aja gitu berelaksi dengan kalau ada aksi-aksi peduli merawat alam gitu, bertindak sesuatu untuk kepentingan alam gitu kan ya. Kalau misalnya mau diajak menyelamatkan bumi itu jadi kerasa banget gitu loh maknanya. Jadi gak sekedar ikut tren atau jualan kepentingan pribadi gitu. Iya, karena memang kan kita sudah ada gitu rasa peduli pada alam, akan kelestarian hidup alam tadi gitu. Nah sekarang nggak sadar ya, kita itu juga jadi sadar jadi bisa berpikir, jadi bisa sadar kalau tanpa alam ini sebetulnya kita apa sih gitu. Kelangsungan hidup manusia ini juga kan terancam ya gitu. Alam sebetulnya kalau bisa ngomong ya kayak bakal bilang deh ke kita, tanpa kita itu dia sebetulnya baik-baik aja kok gitu. Malah kita nih ya yang bahaya kalau putus hubungan sama alam. Jadi kalau kita diibaratkan pohonnya itu tercerabut dari akarnya sendiri gitulah, bisa-bisa gagal tumbuh atau malah mati ya gitu. Ya artinya selama kita masih hidup di bumi dan kita juga kan ini bagian dari alam semesta ya, rasanya emang penting banget buat kita para orang tua untuk ngajak anak sering-sering ngamatin alam dan belajar dari alam ya. Sesederhana memulainya dari apapun yang ada di sekitar rumah lah gitu. Kalau misalnya belum bisa yang muluk-muluk gitu, kita bisa selalu memulainya dari apapun yang dekat di rumah.
Karena anak-anak ini kan pewaris kehidupan di bumi. Kalau mereka tidak lagi peduli dengan alam tempat mereka berpijak, ya mereka mau tinggal di mana lagi nantinya. Oke, teman-teman, terima kasih sudah mendengarkan podcast kami kali ini. Selamat bersenang-senang dan selalu simak podcast terbaru kami setiap hari Minggu pagi. Dan panjang umur kehidupan alam.